Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Diana Rizka Dias, NIM 17660063, akan mepresentasikan hasil perancangan saya dengan judul Redesain Kompleks Masjid Tegalsari sebagai kawasan wisata religi dan sejarah. Tegalsari merupakan sebuah desa di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada desa itu pula terdapat seorang tokoh pemuka agama yang sangat disegani oleh masyarakat. Beliau bernama Kiai Hasan Besari, dan salah satu peninggalan beliau yang sangat terkenal adalah Masjid Tegalsari. Banyak pengunjung yang datang ke Masjid Tegalsari untuk melakukan ibadah, berziarah, dan juga istighosah. Tak jarang mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial lainnya yang disediakan oleh takmir masjid. Kurangnya fasilitas pendukung kawasan seperti area istirahat dan juga kurangnya pembagian sirkulasi, khususnya sirkulasi keluar masuk kendaraan, area parkir, dan juga sirkulasi pembagian akses antara pengunjung dan antara kendaraan dan juga pejalan kaki membuat kawasan masjid terasa lebih penuh dan juga sesak. Apalagi jumlah pengunjung akan meningkat ketika malam-malam bulan Ramadan. Untuk itulah redesain kawasan masjid sangat diperlukan untuk kenyamanan pengguna. Isu dan juga potensi yang diangkat dalam perancangan, yang pertama adalah redesain area sholat khusus wanita. Yang kedua adalah sirkulasi dan aksesibilitas, kenyamanan pengguna, fasilitas pendukung kawasan seperti pembagian area parkir, food court, dan juga toko cindera mata. Dan yang terakhir adalah menunjukkan karakter lokal. Dan potensi yang dimiliki oleh kawasan Masjid Tegalsari adalah Masjid Tegalsari itu memiliki makna-makna simbolik yang berguna bagi kehidupan masyarakat, namun hal tersebut jarang diketahui karena masyarakat pada umumnya datang ke Masjid Tegalsari hanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan, beribadah, dan juga berziarah. Untuk itu, kompleks Masjid Tegalsari sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi area wisata sejarah. Pendekatan yang digunakan pada desain adalah arsitektur historisme. Pemilihan pendekatan arsitektur historisme karena ingin mewujudkan penggabungan budaya yang sangat heterogen dengan tagline Sangkala Ruang 5 yang memiliki arti perulangan ruang waktu. Ruang waktu yang dimaksudkan adalah pengulangan kembali bentuk-bentuk dan juga fragmen pada bangunan arsitektur Jawa yang digabungkan dengan elemen-elemen pendatang, sehingga kompleks Masjid Tegalsari masih memiliki jati dirinya sebagai arsitektur Jawa, namun dengan sentuhan-sentuhan elemen modern. Metode perancangan yang digunakan adalah metode hybrid, yaitu pengolahan bentuk dengan cara mengambil fragmen pada langgam arsitektur Jawa pada bangunan masjid induk yang dimodifikasi dengan unsur-unsur pendatang. Konsep dari pertapakan sendiri adalah membagi area kompleks Masjid Tegalsari menjadi 4 zonasi sesuai dengan fungsi dan pengguna tiap-tiap masa bangunan. Empat zona tersebut antara lain zona pendidikan yang terdiri dari MA dan MTS milik Yayasan Masjid, zona publik yang terdiri dari area parkir, area food court dan juga toko cindera mata, zona religi yang merupakan kompleks dari Masjid Tegalsari, dan juga zona sejarah yaitu area mini exhibition yang lokasinya terletak pada halaman dalam ageng. Lalu untuk area parkir sendiri mengalami perubahan lokasi dan juga penataan ulang khususnya untuk area parkir kendaraan pengunjung. Selanjutnya merupakan pembagian akses, yaitu akses untuk kendaraan dan juga akses untuk pejalan kaki. Untuk jalur masuk kendaraan, baik pengunjung maupun masyarakat warga sekitar menggunakan akses utama, yaitu akses keluar masuk utama, langsung menuju area-area parkir yang telah disediakan. Untuk area pejalan kaki sendiri menghubungkan antara area publik menuju area kompleks pemakaman dan juga area Masjid Tegalsari. Tujuan dari penambahan area pejalan kaki sendiri untuk mengurangi penumpukan akses pada satu titik, khususnya untuk akses keluar masuk dan juga mendukung keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Untuk akses dari kendaraan pedagang menggunakan jalur kecil yang terletak pada pemukiman warga dan langsung menuju area parkir yang telah disediakan.
Penataan vegetasi pada tiap-tiap zona disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing zona tersebut. Untuk zona religi, mempertahankan pohon-pohon sawo kecil pada area halaman masjid yang memiliki simbol yaitu pembawa kabar baik dan juga senantiasa menebar kebaikan. Untuk zona sejarah sendiri, konsepnya adalah tanaman pekarangan rumah warga karena area tersebut terletak pada pemukiman warga. Dan untuk zona publik dan area food court, vegetasi digunakan sebagai desain penyaring polutan dan juga bermanfaat bagi kualitas udara. Karena pada area tersebut berbatasan langsung dengan area parkir yang memiliki banyak pengumuman. Konsep dari bentuk pada setiap zona berbeda dan disesuaikan dengan konsep dari tiap-tiap zona. Tujuannya agar pengunjung dapat membedakan dan merasakan suasana yang berbeda ketika memasuki tiap-tiap zona. Konsep makro dari masing-masing ruang adalah menghasilkan kesan natural dan juga memaksimalkan penghawaan alami. Untuk struktur dan juga utilitas bangunan, pada setiap masa bangunan menggunakan perpaduan antara unsur-unsur kayu yang tetap dipertahankan sebagai ciri khas dari rumah tradisional Jawa yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Untuk konsep utilitas sendiri dibagi menjadi pengolahan air limbah wudhu, air kotor, air hujan, sistem jaringan listrik, dan juga sistem pembuangan sampah. Berikut merupakan gambar arsitektur dari redesain kompleks Masjid Tegalsari. Yang pertama adalah site plan dari kawasan Masjid Tegalsari. Untuk area yang diredesain, yaitu area di luar bangunan nomor 1, 4, 5, dan 11. Karena bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan yang dilindungi dan termasuk dalam zona perlindungan inti. Dan juga nomor 13, yaitu rumah warga. Berikut merupakan layout plan-nya. Dan sekarang kita menuju denah. Yang pertama adalah denah Toko Cindramata. Untuk lokasinya sendiri terletak pada area publik, yaitu sisi selatan masjid, yang terdiri dari area display toko, kasir, dan juga gudang toko. Untuk area display sendiri berisikan rak-rak display yang berisi oleh-oleh khas dari daerah Ponorogo. Yang kedua adalah denah dari food court, yaitu yang lokasinya terletak pada samping Toko Cindramata di area zona pabrik. Yang terdiri dari stand food court, ruang makan semi outdoor, dan juga toilet. Lalu berikut adalah denah dari mini exhibition yang lokasinya terletak pada halaman dalam ageng. Untuk mini exhibition sendiri dibagi menjadi dua, yaitu area indoor dan juga area outdoor. Untuk area indoor sendiri, terdapat area-area display dalam bentuk maket yang berisikan makna-makna simbolik dari Masjid Tegalsari. Untuk area outdoor sendiri, konsepnya adalah taman baca dengan instalasi-instalasi dan juga area-area duduk untuk pengunjung. Selanjutnya adalah denah perluasan masjid induk untuk jamaah wanita yang terdiri dari area toilet, area wudhu, area sholat, dan juga serambi. Selanjutnya adalah tampak dari mini exhibition. Yang pertama adalah tampak depan dan juga tampak samping. Untuk fasad dari mini exhibition sendiri merupakan perpaduan dari langgam arsitektur Jawa dengan tambahan corak khas Majapahit. Untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami, maka pada fasad terdapat bukaan-bukaan lebar dan juga instalasi jendela. Lalu ada tampak dari perluasan masjid induk. Ini adalah tampak depan dan juga tampak samping. Untuk fasad dari perluasan masjid induk sendiri menggunakan perpaduan dari langgam arsitektur Jawa dengan langgam Turki Utsmani yang berupa unsur lengkung dan juga ornamentasi arabes, sehingga antara perluasan masjid induk yang bagian sini dengan bagian khusus wanita selaras. Lalu tampak dari food court. Untuk food court sendiri merupakan perpaduan dari langgam arsitektur Jawa, yaitu rumah panggang P, yang mengalami penyederhanaan bentuk dengan
penggunaan material-material modern. Namun pada area makan masih menggunakan unsur-unsur kayu agar tidak hilang ciri khas dari rumah tradisional Jawa. Selanjutnya adalah tampak dari toko Cendramata yang juga merupakan perpaduan dari langgam arsitektur Jawa, yaitu rumah tradisional Jawa, rumah warung-warung, dengan penggunaan material-material modern, dan juga penambahan instalasi kaca dan bukaan-bukaan lebar untuk memaksimalkan penghawaan alami. Selanjutnya adalah potongan dari mini exhibition yang memperlihatkan perpaduan dari unsur tradisional khas Jawa, yaitu tiang soko, bata struktur beton bertulang, dan juga struktur berjaringan pada atap tumpang. Untuk material-material pada bangunan exhibition sendiri, menggunakan finishing bata expose untuk menambah kesan natural. Lalu berikut merupakan potongan dari perluasan masjid induk. Untuk area sholat wanita menggunakan unsur-unsur lengkung arabes pada arah mimbar. Berikut merupakan potongan dari samping kawasan perluasan masjid induk. Pada area food court terdapat penggabungan antara material-material modern, yaitu struktur beton bertulang, dengan struktur kayu pada area makan yang tujuannya untuk menambah kekhasan dari ide bentuk omah tradisional Jawa. Dan berikut merupakan potongan dari toko Cendramata yang juga menggunakan perpaduan dari unsur struktur beton bertulang, struktur kayu pada atap, dan juga struktur baja ringan. Berikut potongan dari samping. Yang terakhir merupakan tampak dan juga potongan dari kawasan Masjid Tegalsari yang dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona sejarah, yaitu area dalam ageng dan juga zona area exhibition. Zona religi yang meliputi zona pemakaman, kompleks pemakaman, dan juga Masjid Tegalsari. Zona pendidikan yaitu area MTS dan juga MA milik Yayasan Masjid. Dan yang terakhir adalah zona publik yang terdiri dari toko Cendramata, food court, dan juga area parkir. Itu tampak dari samping kawasan Masjid Tegalsari. Potongan kawasan dan potongan dari samping. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.